Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula nuwun saya tak manggilan adik saya. Tapi lama-lama Kang Mas Faisal juga nyampe. Berubah sesuatu. Belum live Dwi. Mas Dwi, silakan naik. Oke teman sahabat, kita lanjut dari obrolan yang tadi bersama sahabat teman yang ada di sini, saudaraku yang ada di sini, masih dalam rangka ngaji diri. Memang Gusti Allah belum ngirim orang yang seperti kita untuk jenengan sabar. Makanya dicari di mana nantinya, ya pasrah total tadi kan Mas, karena nggak tahu ke depan, nggak ada yang tahu. Bahasanya gak oleh disik kersa juga, nggak boleh mendahului kehendak, biarkan Allah yang mengaturnya gitu. Udah inilah kali lah, lebih kebayang lah, lebih terbayang gitu. Saya harus gimana, lebih kebayang lagi, lebih terbang lagi lah dari yang kemarin. Apa yang saya harus lakukan? Coba sambil koreksi diri, antara duit dan Allah di kening dan di hati itu masih banyak mana gitu. Banyakin Allah murni full. Allah terus sampai nyewender. Allah ya Allah. Sampai yakin sudah bergabung. Nggih. Mbak Ayunuha Asrihe, makasih. Nggih. Urbi, makasih. Mas Zainal Abidin, suwun. Mas Malih 879, suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sekarang nggak diganti namanya ya? Ayunuha kan ini? Anakku Ayunuha. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikoi makasih, Mas Mamat makasih. Abah. Mas Ju makasih. Rahayu ya. Saya lagi bersama tamu-tamu yang ada di sini. Lagi masih mencari sejati. Lebih banyak tanda kan suka menarik penonton. Nggih. Sabar, inallah mausubin. Sambil nunggu Mas Dwi, katanya mau ada yang ditanyakan. Kalau mau ada yang ditanyakan, ayo Mas Dwi kita sharingkan. Kalau bisa kita jawab, kalau enggak, kalau belum bisa, bukan enggak ya. Kalau belum bisa kita buat PR. Semoga Ayunuha sehat selalu, diberkahi Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah. Kenapa enggak ada suara? Enggak ada suara ya? Enggak ada suara. Masa sih? Halo? Ayunuha? Ada suara enggak? Macanya kayak ludruk. Nggih, Mbak Cewit. Wah, tidur wedok. Ada suara enggak? Ada ya, ada. Berarti punya Mbak ini yang enggak ada tadi. Mbak Firdania. Ada Mbak Firdania? Ini Ayunuha ada tuh. Nggih. Enggak keluar suara. Tapi sini keluar ya. Itu Ayunuha keluar. Mbak Warsini, Mas Trianto, nggih. Mas Dwi mudah-mudahan. Assalamualaikum, rahayu. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas panggal rambut.
Kebetulan rambutku panjang. Kebetulan jenengan sama dengan yang ada di sini. Ini salon rambut. Ini salon rambut. Salam Mas Iwan. Nggih, lu udah kenal? Udah tahu dia? Udah kenal ya? Oh, udah kenal. Emang alhamdulillah. Tapi ini bukan Mas Semut Ireng kan? Iya, sama. Ada Mas Semut Ireng. Oh, Sama. namanya dua. Ada Semut Ireng, ada pangkas rambut. Nggih, nggih. Sama. Nggih. Kang Mas itu ada suara ya kan jenengan? Saya ada suara ke situ. Jelas, Ada ya? jelas. Oh, Nggih, jelas. itu Mbak Firdania HP-nya jenengan yang di setting Mbak. Mbak Firdania Fahriyadi HP-nya jenengan di setting. Soalnya yang lain ada suara. Nggih. Di setting. Nah, memang ya harus kita sisihkan waktu bertirakat. Yang pengen sekti meleo, yang pengen mandi meleo, yang pengen sekti poso. Makasih Mas Dwi. Terima kasih kirimannya Mas Dwi, rencananya. Katanya mau coba. Oh ini ya udah ya. Kang Mas Semut Ireng adikku mau naik juga ini alhamdulillah. Oh kok malah hilang? Kok malah hilang? Mas Dwi kok hilang? Nggih Mas Dwi silakan. Nggih mlebu Mas. Nggih. Sampun nggih. Nggih rahayu. Pun nggih. Nggih pripun anu saking kerjaan? Nggih. Diundang. Nggih suwun. Kang Mas sapa iki? Kang Mas user 44726. Namanya belum di sini. Nggih. Udah dapat no. Rada peteng tapi. Ampun Mas. Tak uyon-uyoni nggih. Nggih, monggo. Diuyon-uyoni apa monggo? Monggo. Monggo. Krungu ora Mas? Iki Kang Mas. Ini pangkas suara, rambut, Mas. Kang Mas pangkas rambut saking Pasuruan Malang. Oh, nggih. Ada Ayu Nuha, ada Mbak Farida, Kang Mas Kayhati. Mas Dwi, salam kenal Mas Dwi. Nggih Mas. Kok nggak di Pangkas rumah? rambut. Kok nggak di rumahnya Gusnya ini? Oh, lagi ini nyoba. Iya, ya. Tiap hari biasanya di rumahnya. Tiap dino Mas. Oh, Alhamdulillah. iya. Nggih. Itu dulu punya sejarah masa lalu juga Kang Mas pangkas rambut. Kang Mas Semut Ireng itu Mas Dwi itu juga punya lucu di masa lalu. Ketemu Suryo kembar di sini. Suryo pertama dari bapaknya, alhamdulillah kita dijadiin Suryo yang kedua sama Gusti Allah. Menerangi yang kedua. Pas ketemunya di sini, dekat sini. Sedaya Allah mengatur saya yang tepat. Munjuk nopo to Abah? Susu Ayu Nuha. Ayu Nuha itu anakku itu. Selalu ngikutin. Nggih. Susu. Iki ditukokne Mas Iwan. Oh Mas, Sering Iwan Mas nang kono. Dwi. Nggih. Isih ning kene ngenteni jenengan kok. Oh. Tadinya ngenteni jenengan. Nek jenengan rene dienteni. Nek jenengan rene dienteni. Tapi gak apa-apa kono ya ora apa-apa. Nggih. Ledalio bengkel, leres ajaran panjenengan Mas Agus, sabar tedak kalian Gusti Allah, mugi pinangrang. Nggih Kang Mas. Matur suwun Kang Mas Lek Dalio bengkel. Rahayu. Nggih. Sabar mentok, ikhlas mentok, eling mentok, pasrah mentok.
muncul nek wis mentok kabeh. Alhamdulillah. Leres Kang Mas, matur suwun. Kang Mas Lek Dalio Bengkel. Rahayu selalu. Kang Mas Yono matur suwun nggih. Jadi memang mau dari manapun, dari siapapun, kalau kebenaran itu sama. Hanya cara penyampaiannya dan yang menyampaikan beda. Tapi kebenaran itu sedunia sama. Bedanya yang menyampaikan dan cara menyampaikan sebuah kebenaran itu gitu. Jadi yang harus dipelajari seperti itu. Tapi lama-lama karena kita pengennya mencari sebuah kebenaran, ya Allah dan alamnya nuntun. Nanti nek jenengan arep salah. Ini kok anak sing ngelek nih. Anak salah nih ngelek ini. Mau apapun itu. Hal-hal yang kecil pun seakan ada yang ngelek nih. Dan yang dibilang Kang Mas Faisal tadi, selalu libatkan Allah dalam setiap persoalan, walaupun apapun itu. Contohnya nih, komputer saya semenjak dipasang internet, sebulan ada masalah nggak ketemu. Memang saya belum melibatkan Allah. Tak pikir dewi selama sebulan. Kok gak kena yo, internetnya gak nyambung. Kemudian beberapa hari kemarin, saya iseng. Ya Allah, mohon petunjuk apanya ini yang masalah. Saya kontak ke internet kan. Tapi dia lain udah pulang. Saya udah kontak, udah SMS. Tapi ya Allah, nopo ini sebulan loh. Masya Allah, aku digawe lali. Apa aku sendiri yang lali, apa saya dibikin lupa gitu. Kalau untuk bordil, tahunnya 2010. Kalau untuk internet, tahunnya 2024. Ternyata komputer saya bekas bordil, tahunnya 2010. Juga nyambung internet sebulan. Giliran saya, ya Allah, nopo niki? Mohon petunjuk ya Allah, gak kena ini. Tak delok tanggalannya cek tanggal 2010. Ya Allah, sebulan enggak nyala. Itu gara-gara kita hal yang kecil enggak melibatkan Allah. Setelah kita, ya Allah, nopo niki? Delok tanggalannya belum diganti. Saya ganti tanggal 2024 langsung nyala. Menurut saya mas tutup mas, biar nggak nyamuk. Nah itu loh. Jadi sekecil apapun libatkan Allah dalam setiap persoalan. Nah gitu Kang Mas. Iya. Kemungkinan dari Mas Dwi ada interaktif biar seru. Ada yang seru tanya siapa Mas? Kalau Kang Mas semut ireng itu udah tinggi banget itu Kang Mas. Mas Dwi. Pangkas Dwi. rambut itu mas. Nggih, niku Mas semut ireng. Oh Beliau jebulan pesantren. Lebih lembut daripada kita ilmunya. Lembut banget. Aku kalah lembutnya. Padahal kalau nggak salah dari Madura dia. Lebih lembut. Cara menyikapi Dari alam Surabaya. lembut. Surabaya ya? Tak enggak Iya, anu nih. Tapi enggak ada keturunan Madura? Enggak ada. Keturunan Nggak Madura tahu sih, enggak? nggak ada kak. Oh enggak ada ya? Tak kira keturunan. Soalnya Surabaya ini Surabaya campur-campur seperti ada Maduranya gitu. Tapi enggak Surabaya ya? Iya. Tak kira. Ya mungkin Mohon maaf kamu semua ikut anu apa logat Pasuruan. Oh iya, logat Pasuruan. Kula kan pas lek Lumajang kan logate koyo jenengan ngeten niku. Keluarga saya. Nek kulone Jawa, tapi lingkungan kanan kiri saya Madura semua. Makanya logatnya rodok-rodok jenengan. Nggih, rahayu semuanya. Nggih. Mas Dwi, Nggih. lanjut apa anu yang biar interaktif? Ada yang perlu dikupas dalam selama ini kita bergaul biar memotivasi yang lain. Nggih, diundang plus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rena ya lanjut di ngobrol. Karo Mas Iwan, Mas. Akhirat, Gus. Akhirat.
Akhirat. Nggih. Gini pun sewu nggih. Kita coba kupas akhirat tapi yang sekarang. Kalau akhirat nanti pas kita kembali ke Allah itu beneran. Tapi akhirat sekarang, akhirat ini pun sewu akhirnya hayat. Jadi diri kita. Ini kan dunia. Ini kan dunia ini. Ini dunia. Saat kita kembali ke Allah nanti yang beneran. Set. Lepas kan. Antara ini sama ini kan lepas. Nah sekarang belajar melepas itu. Set. Kita harus bisa merasakan, melihat diri kita ini, keluar dari kita. Allah. Kan dunia, akhirat. Dunia, akhirat. Kalau kita sudah bisa lepas dari dunia sekarang, berarti udah di akhirat dong. Nggak perlu harta, tahta, wanita, apapun nggak ada. Mati sakjroning urip. Kita hidup, tapi seperti orang mati. Nggak butuh dunya. Tapi bukan nggak butuh. Dunya sak perlune, sak madya, pikirane, atine ora oleh geserne Allah. Saat ini di sini sudah ada Allah, di sini sudah Allah. Bersama kan. Kemudian kita naik set. Setelah kita naik set dengan yang beneran, dengan yang enggak, sejatinya sama toh. Gini nuwun sewu Gus, Kang Mas Semut Ireng, pemanggih kula. Set, kita meninggalkan ini, posisi masih hidup. Nek sing lebih dalam lagi ya ngrogo sukmo, tapi terlalu dalam. Kita yang biasa aja, yang melihat, merasakan, kita manunggal. Kita bisa melihat kita merasakan Allah melihat kita. Kita bisa ngawasi diri kita merasakan Allah. Jadi setelah kita keluar set ini, sudah kenal dengan Allah. Dunia sampai akhirat kenal Allah di dunia dan akhirat. Dan Allah sejatinya bukan di alam dunia tuh. Kan nanti kenal Allah orang persepsinya alam akhirat. Setelah di akhirat kenal Allah persepsi orang umum. Tapi sekarang set naik. Kenal Allah itu bukan di alam raga. Bukan di alam raga, bukan yang ini. Tapi yang ini. Keluar dari diri itu, yang kelihatan itu. Ini menurut saya Kang Mas Semut Ireng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arli. Kula nyuwun pamanggih Kang Mas. Kang Mas Semut Ireng. Dalam. Kang Mas nyuwun pamanggih Kang panjenengan. Kalau saya sih akhirat itu kan di dalam akhir hayat kita itu selalu menanam suatu kebaikan. Nggih. Tidak berperkara di dalam dirinya. Nggih. Selalu memancarkan sinar di dalam hatinya itu. Nggih. Selain Allah, selain Gusti, bagusnya hati itu haram. Nggih. Kan berarti kan harus setiap waktu itu melibatkan Allah. Terus. Kalau tidak melibatkan Allah berarti haram. Nggih, nggih. Nggih. Mas Ali, Jadi kalau nggih. Nggih, salam. Nggih. Berarti kalau selama kita di dalam hidup kita itu selalu gentayangan terus, di dalam akhirnya nanti gentayangan nggak sampai. Nggih, nggih. Kalau belum kenal Allahnya ya. Belum manunggal sama Allahnya. Iya, gentayangan nanti. Nggih. Masih hidup aja gentayangan, apalagi setelah akhir hayatnya itu. Oh iya. Masih hidup aja
belum nyambung ke Allah, belum manunggal rasa karo Allah, belum manunggaling kalau Gusti, apa meneh neng akhirat. Iya iya. Setuju. Setuju Kang Mas? Pasti akan Di dunia tidak iya. akan nyampe Nggih 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 nggih. Di gentayangan. dunia aja nggak nyambung nggih nggih. Leres. Iya, gentayangan. Makanya kalau tidak berjarak kan dalam arti apa nadi ini ya. Nggih. Tidak berjarak tapi tidak bersenggolan. Tan kenoyo kinoyo. Nggih nggih. Tapi Tidak bisa ora dirasakan senggolan. di dalam hati. Nggih, tapi Ya. nggih. Lurus. Ngoten niku. Ngoten niku Nggih. kalau pingin lebih dekat. Kenapa? Allah itu kan tidak kemana-mana. Nggih. Tapi kenapa setiap hari kita cari? Aku itu tidak kemana-mana, tapi kamu cari-cari terus. Aku Jadi ada yang di belum dalam kenal. dirimu. Aku ada di dalam dirimu. Kenapa kamu mencari-cariku terus? Berarti kalau mencari berarti belum mengenalnya. Nggih. Belum bercinta kasih. Nggih. Belum ada welas asih Lurus. gitu. Terus Nggih. ngapunten kalau salah saya. Nggih, sami Mohon setuju. Setuju Kang Mas. Setuju. Sami. Sama dalam rasa dan frekuensi yang sama. Jadi memang bahasanya di alam yang bukan sekarang ini, bukan di ini. Bukan yang kelihatan nih. Di alam yang nggak kelihatan kita merasakan bersama Allah. Dunia sampai nanti akhirat. Akhirnya hayat. Dunia sampai akhirnya hayat sudah kenal Allah. Bagi orang awam kenal Allah setelah meninggal. Nah, kita ini kenal Allah sebelum meninggal. Nah, Allah itu gaib. Kita harus bisa merasakan yang gaib. Kan bahasa nih, makanya melek anu Iya, mati sak jroning urip. Salah satunya. betul. Nek semakin dalam ya ngrogo sukma, tapi terlalu dalam. Aku ya urung sering ngono kuwi. Tingkatanku urung teko kono. Ngrasakne sik ae ya, Gus. Nggih, Kang Mas. Ngene iki wis indah. Ngene iki wis indah. Masih dalam kemelekatan, ketertarikan di dalam dunia ini. Nggih, karena masih punya anak istri juga. Keseimbangan Kak, Iya. Kang Mas Semetinang. Siap. Hukumnya masih hukum keseimbangan. Nggih. Nggih. Nggih, Kang Mas Ali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo naik. Mbak Tuk, Kutuk, makasih. Rahayu semuanya. Nggih, wawenten. Nggih. Nek. Mas Dwi, Nggih. komunikasi. Nggih. Ada yang dikupas? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dikupas enggak? Belum, Mas. Kalau belum ya, kita dari awal ya. Kita berluas dari yang pernah jenengan tanyakan ya, yang inginkan. Jadi Mas Dwi ini pernah menginginkan dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai sholat, sampai poso, sampai ke sana. Tapi nanti waktu kita batasi biar nggak ngantuk besoknya. Nggih, ini namanya juga ngaji diri. Mat malam bos, nggih Kang Mas Kaulawit yang dusun. Matur suwun. Jenengan tiang kota. Kang Mas Kaulawit yang dusun matur suwun. Ini merendahkan diri. Kang Mas Aryo Jipang suwun. Nggih. Nggih ngeten Mas Dwi. Nggih. Jadi bahasanya belajar dari awal tapi yang dipelajari daleman. Bahasanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Dari itu dulu loh. Awalnya kan auzubillahi minasyaitonirrajim awal. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Misalnya ini kan payung. Payungnya Allah. Ada payung Allah, tahu. Kita menyatakan, aku berlindung pada Allah. Ini ucapannya. Tapi setelah mengucap ini, kita berada di tempat lain, sama masih berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Artinya, kita sudah tidak ada sifat setan lagi. Diri kita nggak ada sifat. Setan itu sifatnya apa? Kejahatan toh. Iya. Nek awake wis menyatakan berlindung kepada Allah, ya diri kita jangan ada sifat setan lagi. Wong namanya udah berlindung kepada Allah kok. Setelah ngucap keluar dari sini masih nakal lagi, masih jahat lagi, masih seperti sifatnya setan loh. Berarti kemarin mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim bohong-bohongan sama Allah. Nggak beneran. Jadi kita berlindung pada Allah, ya sudah. Belajar tidak mengikuti sifatnya setan. Tidak hanya dibaca loh ya. Iya. Tapi diri kita pun belajar tidak ada sifat setan lagi di dalam diri kita. Berarti benar-benar antara ucapannya dan yang dilakukan dalam diri kita sama. Setuju ya? Setuju. Setuju ya? Setuju. Berlindung pada Allah, menjauhkan sifat setan nggak ada lagi dalam diri kita. Itu yang selain diucapkan. Kemudian kedua, Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut namanya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu diucapkan. Kita menyebut nama Allah, membawa Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kita membawa Pak RT, orang udah keki. Bawa Pak RW, lebih keki lagi. Bawa Pak Lurah, lebih keki. Apalagi bawa Pak Presiden. Semua satu kampung siap. Yang kita bawa ini Allah di atas Presiden. Nah itu. Dan sifatnya Allah itu pengasih dan penyayang. Bismillahirrohmanirrohim. Lalu, kalau Allah itu pengasih dan penyayang, kita sudah berucap kepada Allah, nggawa Allah, sifatnya Allah pengasih dan penyayang. Kita ini sudah adakah sifat pengasih dan penyayang juga seperti sifatnya Allah? Allah kasih sayang, bahwa Allah yang maha pengasih dan penyayang. Di mana-mana kita kasih sayang enggak? Tukang ngasih enggak? Tukang nyayangi enggak? Gitu. Itu yang dipraktekkan dalam kehidupan. Makanya ayat yang pertama Al-Quran itu kasih sayang. Cinta kasih, kasih sayang. Jadi, kalau orang sudah pakai kasih sayang, pakai bismillah, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, udah top markotop. Di mana-mana dia kasih sayang. Tidak hanya diucapkan, tapi buktikan dalam diri bahwa kita dimanapun tempat berada, walas asih dan kasih sayang kepada sesama ciptaan, kepada sama manusia dan kepada tumbuhan, binatang dan yang lain sebagainya. Itu baru bismillah, udah top. Ya dah. Kemudian naik. Kemudian nggih Kang Mas Aryo Jipang matur suwun, salam kenal nggih, rahayu. Kemudian naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan sekalian alam. Itu baru Al-Fatihah, alhamdulillah sik dulu. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah dan seluruh sekalian alam. Kita ini bersyukur lewat ucapan. Alhamdulillah lewat ucapan. Kemudian lewat harta atau sebagian harta bersyukur. Kita yang punya kita kasihkan. Kemudian di dalam hati kita bersyukur terus gitu. Diucapkan, dibuktikan ke dalam hati dan rasa kita selalu bersyukur. Di dalam harta kita bersyukur. Dan terima kasih kepada sekalian alam. Kita terima kasih kepada angin. Ya kan? Angin. Makasih angin, makasih ya Allah. Ini ciptaan Allah. Terima kasih anginnya dan terima kasih kepada Gusti Allah. Kepada diri kita. Makasih diriku, makasih ya Allah.
diri kita ini yang diciptakan, Allah yang menciptakan. Kita juga terima kasih kepada diri. Terima kasih bumi, kita duduk di bumi. Bumi ini enggak goyang. Terima kasih ya Allah. Terima kasih yang diciptakan alam. Terima kasih yang menciptakan Allah. Nggih, Kang Mas Rahman. Salam sehat dan berkah selalu. Nggih, matur suwun Kang Mas Mr. Rahmadan. Rahayu selalu. Nggih. Jadi kita berterima kasih itu kepada Gusti Allah dan seluruh alam ini, kepada padi, kepada semangka, kepada singkong, kepada air, kepada tanah, kepada angin, diri kita, dan terima kasih kepada seluruh sesama ciptaan. Kan ada kaitannya semua. Itu baru alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau dipraktekkan semakin ke sana, semakin indah. Kemudian alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, sama dengan bismillah. Sifatnya Allah pengasih dan penyayang. Matur suwun Kang Mas Kepiting bunga mawarnya. Rahayu Kang Mas Kepiting. Ar-Rahmanir-Rahim sama tadi mau bismillah. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita juga mengasih dan menyayangi. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan tempat menyembah dan minta pertolongan. Jadi menyembah, benar-benar menyembah, pikiran kita menyembah, lisan kita menyembah, hati kita menyembah, juga sholat menyembah. Benar-benar ke Allah. Iya karena setangin dan minta pertolongan. Karena ada orang yang minta pertolongan selain ke Gusti Allah ada. Nah ini Allah tempat pertolongan. Setiap masalah apapun selalu libatkan Allah dalam setiap persoalan. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Nah ini jalan yang lurus ini yang nggak semua orang bisa, termasuk saya juga belum bisa. Karena ihdinas syiratal mustaqim di dunia, bukan di akhirat saya bilang. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan jalan lurus. Pikirannya lurus, penglihatannya lurus, hidungnya lurus, lisannya lurus, telinganya lurus, tangannya lurus, hatinya lurus, langkahnya lurus. Coba Mas Dwi, dari ujung rambut sampai ujung kaki lurus, nggak ada dosa. Kira-kira berapa juta orang satu bisa? Yang bisa itu gitu. Ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan jalannya bukan orang-orang yang engkau murkai, engkau bendoni. Jadi kita ini jalan lurus ihdinas syiratal mustaqim tadi. Mudah-mudahan jalan saya ini selalu mendapat ridho. Bukan jalannya yang Allah murkai, tapi yang diridhai Allah. Itu kehidupan sekarang ini. Saya mudah-mudahan nyanyi Allah ridho. Saya bordir Allah ridho. Saya cucuk lampah Allah ridho. Saya narasumber Allah ridho. Saya kerja di pabrik Allah ridho. Saya makan Allah ridho. Saya main ke tempat jenengan Allah ridho. Yang dicari itu dari bangun tidur sampai mau tidur itu Allah itu seneng. Apa yang kita berbuat itu. Itu kalau mendalami gitu Mas Dwi. Mungkin itu aja dulu. Itu dari Alhamdulillah sampai Al-Fatihah aja dulu. Itu udah luar biasa. Apalagi setelah itu ditambah mulai ke wudhu. Nah wudhu udah hafal ya? Wudhu udah hafal ya? Pun Mas. Sedikit. Nah wudhu. Wudhu ini sekalian pemirsa ya, nuwun sewu ya. Wudhu selain nyuci dengan air yang suci dan mensucikan, tangan kita nggak boleh maling, nggak boleh nyopet, nggak boleh nyakitin orang, nggak boleh mukul orang, nggak boleh korupsi. Kita setiap hari berwudu masih ada nggak tangan-tangan korupsi? Padahal wudu sehari 5 kali, tapi tangan-tangan korupsi ada nggak? Banyak. Berarti dia baru dengan air belum membuktikan apa yang dikandung yang tersirat dalam wudu. Kemudian kumur-kumur, kita
kumur-kumur dengan air yang suci dan mensucikan, artinya bicaranya yang jelek dibuang, yang bagus diucapkan. Jadi kita mengucapkan yang bagus-bagus, omongannya yang bersih-bersih, omongannya yang baik-baik. Hidung juga begitu, mencium yang baik-baik. Kemudian cuci muka, mukanya dicuci, mukanya harus berseri-seri, mukanya harus tersenyum, mukanya harus menarik orang. Penglihatannya juga selalu jangan lihat yang jelek-jelek, harus lihat yang baik-baik. Nyuci tangan sampai siku, jangan membunuh, dosa besar itu. Jangan berbuat dosa besar, dosa yang besar. Dan yang lain. Nyuci rambut sebagian kepala, pikirannya dicuci, jangan negatif, pikirannya positif. Kemudian telinga sama, mendengar yang baik-baik. Kemudian nyuci kaki, kakinya langkah yang baik-baik. Berarti langkahnya nggak boleh langkah yang jelek. Itu baru dari alhamdulillah sampai wudhu, udah setiap hari, luar biasa ngelakoninnya. Dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari itu sulit, nggak gampang, nggak semua orang bisa. Nggih, Kang Mas Fadli, salam rayu Mas, saya dari Medan. Salam kenal, lanjut pelajaran ini saya juga lakukan ini biar tambah. Oh nggih Kang Mas, saling mengisi. Nuwun sewu, asah asuase. Jadi dari apa yang kita ucapkan itu juga isinya, filosofinya dibuktikan. Iya kan? Iya. Dan saya butuh ya. Sekarang sholat. Sholat sebagai sholat. Waktu sholat, tangannya kan gini. Angkat tangan kan? Bener nggak? Waktu pasrah kan? Pasrah. Tangannya bentuk lam ha. Lillah. Lillah itu lillahi ta'ala. Menyerah. Menyerah. Setelah kita waktu sholat itu kan menyerahkan diri, berserah diri, pasrah bongkoan waktu sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidup dan matiku terserah padamu. Lost total dual. Waktu sholat. Nggih. Setelah sholat dia diuji, diuji utangnya gak bayar. Ngomel-ngomel dia. Kata Allah gini, kamu tadi sudah janji sama saya waktu sholat. Terserah saya, sholatmu hidup matiku. Kamu saya uji, utang gak dibayar, udah misuh-misuh, udah gak ikhlas. Berarti kamu sholatnya tadi bohong-bohongan sama saya. Jadi waktu sholat dan setelah sholat, isinya itu sama dalam kehidupan. Kan gitu. Terus kalau sholat kan ini harus dibuka kan? Harus kelihatan kan ini, jangan ditutup gini. Itu artinya juga sama, pikirannya itu dibuka, jangan ditutup. Jadi orang yang lebar pikirannya, jangan sempit pikirannya. Tadi terus pikirannya harus positif. Terus kemudian waktu sholat kan yang didekap hati, yang dipegang. Hatinya dijaga, jangan sirik, jangan dengki, jangan takabur, jangan sombong, jangan serakah, jangan amarah, dijaga. Tetap suci, tetap bersinar. Karena sejatinya hati kita itu bersinar. Ketutup sirik, dengki, takabur, sombong, serakah, amarah, hatinya ketutup, sinar yang dari luar nggak bisa, dari dalam nggak bisa keluar. Akhirnya yang tertutup tadi hatinya tidak bisa melihat. Namun bagi orang yang sudah dipisahkan, minggirin sirik karena kita keburan sombong, hatinya bisa bersinar, hatinya bisa melihat dunia, membaca dunia gampang. Karena setelah hatinya kosong, semua bersinar, di sini diisi Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama di sini tadi. Betul. Saat ini sudah dipikir positif, dibersihin yang lain, nggak boleh negatif, nggak boleh suudon, kosong toh. Dari kosongnya dibuka, positif toh, enak emang baik sangka, husnudon, diisi Allah, 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 nyambung dengan yang di sini. Jadi Allah, 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 Allah. Langsung dunia itu kelihatan gamblang, terang. Iya, Iya, betul. Betul. yang lihatnya dunia nggak ada, sempit nggak ada, wong panjang kok. Kan ini udah dibuka, set.
Terbuka toh? Langitnya Bersinar, kan? kelihatan, Mas. Nah, langitnya kelihatan. Langitnya Banyak- kelihatan, langit kelihatan. Banyak orang yang pusing kan kadang-kadang Hmm. sehari nggak ngelihat langit, Mas. Padahal Iya. di atas langit kan. Iya. Di atasnya langit. Nggih, betul. Mbak Firdania Fahriyadi, betul. Nggih, makasih. Iya. Sebenarnya ini kalau sudah keluar dari raga ini sudah bukan alam kita lagi. Makanya setelah kita tahu semua filosofinya, ternyata sejatinya semua itu untuk perlambang diri kita. Waktu rukuk coba. Rukuk kan kita nunduk ya. Nunduk toh. Dari Iya. begini nunduk kan. Itu yang bisa praktek itu orang Jepang. Nek jenengan duluan nggak apa-apa. Mau duluan. Nah, kamu tutup aja. Nggak apa-apa, tutup aja. Ya. Nanti kalau nggak apa-apa langsung tutup aja. Gini, kalau ruko, begini kan ruko. Ini kan hablum nas, menghormati. Yang bisa praktek malah orang Jepang. Iya. betul. Arigato. Hormati sesama manusia. Loh, itu isinya sholat. Segitu banyaknya tadi. Dipraktekkan hidup bermasyarakat, dalam dunia. Setelah kita buktikan dan praktekkan, gitu, akhirnya kita mengetahui, oh, semua itu untuk akhlak. Untuk akhlak budi pekerti. Jadi larinya untuk sebuah budi pekerti. Terus waktu sujud, saya kunci pintu sebentar. Udah. Terus waktu sujud. Waktu sujud. Di waktu sujud antara pikiran dan hati tinggian mana? Waktu kita sujud. Waktu sujud antara pikiran dan hati tinggian mana? Waktu kita sujud. Waktu kita sujud, kan sujud kan Tinggal tanah hati, itu. Mas. Tinggian hati ya. Nah, Iya. waktu kita sujud antara pikiran dan hati, tinggian hati. Jadi, kalau mau ke Gusti Allah, utamakan hati daripada pikiran. Pikirannya dinolke, dinetralke neng tanah. Kan tanah itu ground, netral. Pikirannya dinetralnya dikosong neng tanah, sifatnya seperti tanah. Pikiran kita, hatinya dimunculkan di atas. Kalau mau ke Allah, hati dulu, pikiran mengikuti. Syaratnya hati yang bersih. Dan seterusnya satu persatu dikupas nggak ada habisnya. Intinya semua itu perilaku kehidupan sehari-hari. Terus berikutnya setelah sholat kan itu hanya sebagian aja. Kalau detail nanti pakai tulisan. Iya. Kemudian hari raya korban. Raya korban toh. Iya. Orang kan menyembelih kambing, menyembelih sapi yang korban. Iya. Itu syariatnya, itu lambangnya, itu filosofinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sejatinya yang disembelih tidak hanya kambing dan sapi, tapi juga sifat di dalam diri kita, sifat hewan. Kita tidak ular berkepala dua, tukang ngadu sana, tukang ngadu sini, cari muka, sembelih. Nggak ada ular berkepala dua, sembelih. Kita tidak buaya darat, Iya. nggak perempuan sana perempuan sini dimakan, sembelih. Nggak ada sifat buaya darat. Nggak nganain utang, diri kita nggak ada lintah darat,
sembelih. Diri kita nggak ada monyetnya, serakah, sembelih. Diri kita nggak kumpul kebo, satu sama lain bersatu yang nggak sah, sembelih. Sifat kita nggak seperti belut, kalau punya utang licin, dicarinya susah, sembelih. Sifat kita nggak seperti tumbak cucuan burung, kesana kemari cuman bicara-bicara yang nggak ada isinya. Atau seperti sifatnya ANJING, menggonggong. Semua sifat di dalam diri kita disembelih semua, sehingga diri kita tidak ada sifat hewan lagi targetnya. Jadi dari a'udzubillah sampai korban tadi, diri kita belajar membuang sifat hewan, membuang sifat setan, baru ketemu sejatine manusia. Setan, hewan, manusia. Bila mana dua tadi sudah tidak ada, baru sejatinya manusia. Kemudian di atasnya ada wali-wali Allah, Rasulullah, di atasnya malaikat, di atasnya lagi sifatnya Allah. Bila mana kita sudah sampai yang tertinggi, mendekatkan sifat Allah, itulah target. Manunggaling kawula lan Gusti. Bersatu tapi tidak satu. Karena Allah suci, kita kotor. Deket ora senggolan, adoh ora wangenan. Cedak tapi nggak senggolan, jauh nggak bisa dijangkau. Nah, itu Mas Dwi. Dan seterusnya nggak ada habisnya. Intinya agama kita itu sangat luar biasa. Jangan hanya dapat kulitnya, tapi juga dapat isinya. Jangan hanya makan kulitnya, tapi juga makan dagingnya. Harus tahu semua. Gitu Mas Dwi. Mungkin ada yang ditanyakan Mas Dwi? Ada belum? Atau jenengan mau ada yang penting itu kelihatannya ada yang live itu pada lebih dari sebut mana? Oh jenengan bagikan ya? Oh bagus, nggih. Nah, kalau perlu dikupas lagi, lagi. Yang penting suatu saat dibikin konsep apa yang harus dikupas. Puasa. Idul kurban tadi belum selesai. Nah, hari raya kurban tadi setelah kita membuang sifat hewan dalam diri, membunuh hewan-hewan sifat dalam diri kita. Itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semalam suntup toh? Semalam suntup siang dan malam kan. Yen menten kok live Mas. Nggih Kang Mas Mbak Sugiyati, tadi ada tamu. Nggih Mbak Sugiyati, tadi ada tamu banyak. Kemudian saya terusin. Barusan pada pulang. Tapi ini masih live. Ya tirakat Mbak Sugiyati. Makasih nggih. Nah, sehari semalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu posnya waktu Idul Adha, Idul Fitri begitu. Tapi sejatinya setelah Idul Fitri, setelah Idul Adha atau sebelum Idul Fitri, sehari semalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pribadi umumnya pas Idul Fitri, pas Idul Adha. Tapi setelah itu atau sebelum itu diri kita ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai Idul Fitri tahun depan. Sampai hari raya tahun depan. Jadi yang dikatakan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ya tiap hari selama setahun. Tapi pribadi umumnya bersamanya rukunnya Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau dalam harian waktu duhur eling, asar habis duhur sampai asar eling, asar sampai maghrib eling, maghrib sampai isya eling, isya sampai subuh eling, mau tidur eling. Yang eling rapet, kalau nggak eling megar. Yang eling rapet,
kalau nggak eling megar. Ini eling. Ini eling. Sholat eling, setelah sholat eling, sholat eling, setelah sholat eling, sholat eling, setelah eling, sholat eling, setelah sholat eling, eling. Jadi rapat. Tapi yang elingnya hanya pas sholat tok. Eling sholat lupa. Sholat eling lupa. Sholat eling lupa. Sholat eling lupa. Lupa sholat eling. Kalau elingnya hanya pas sholat tok. 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, hanya 50 menit. Nggih. Padahal sehari semalam ada 24 menit. Lalu, kalau kita hanya 50 menit, yang 23, 10 menit lupa Allah. Berarti sedikit sekali. Di antara 24 jam, ingatnya Allah hanya 50 menit. Jadi kita, nggih Kang Mas pangkas rambut, monggo naik. Pak bareng nggih matur suwun. Oke, terima kasih nggih Mbak Sugiyati. Jadi elingnya rapat. Elingnya 5 waktu. Sholat itu 5 waktu, bukan 5 kali. Kalau 5 waktu, elingnya full. 24 jam eling. Kalau 5 kali, ya pas sholat tok elingnya. Nggih. 5 kali. Nah, 5 waktu full, karena waktu itu pas full 24 jam. Tapi ya nggak full, namanya manusia ya lupa ingat. Nggih. Tapi banyak ingatnya. Itu untuk sebagai pegangan. Yang paling penting eling dan baik terhadap sama manusia. Kayak Mbak Parmi, bukan? Nggih, matur suwun Mbak Sugiyati 466. Kang Mas Pramu, makasih. Mbak Ani Rahman, makasih. Nggih, terus kemudian Idul Fitri, Idul Adha mirip. Nah, puasa Ramadan. Puasa Ramadan, Mas. Nggih. Puasa Ramadan, di waktu Ramadan kan wajib puasa sebulan. Benar enggak? Pas hari raya tanggal 1 itu haram, enggak boleh. Idul Adha enggak boleh. 11, 12, 13 Dzulhijjah hari Tasrek itu enggak boleh. Jadi yang enggak boleh dalam setahun puasa itu Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasrek, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 5 hari. Selain 5 hari itu semua boleh puasa. Jadi wajibnya pas Ramadan harus puasa. Setelahnya dirinya walaupun misalnya enggak puasa, dirinya tetap terjaga seperti orang berpuasa. Nggih. Omongannya tetap terjaga, nggak misuh, nggak bahasa binatang, nggak bahasa kelamin, penglihatannya terjaga, pikirannya terjaga, telinganya terjaga. Seluruh tubuhnya seperti orang berpuasa, walaupun ia tidak puasa. Itu di luar Ramadan ya, di luar Ramadan. Kalau Ramadan harus poso, harus mencegah tidak makan dan tidak minum. Tapi di luar itu, kan namanya sunnah. Nggih. Walaupun nggak puasa, dirinya tetap terjaga seperti orang puasa. Berarti dia menjalankan isinya puasa, walaupun dia nggak berpuasa. Itu selain Ramadan. Kalau Ramadan harus puasa lahir dan batin. Tetapi setelah Ramadan, namanya juga sunnah. Itu tetap minimal poso batin. Poso prilakune, poso atine, poso pikirane, poso akhlake. Gitu. Jadi indah. Nggih, suwun Kang Mas. Kang Mas Kliwon matur suwun. Mbah Lim 26. Wah, ini guru saya muncul. Itu tadi Kang Mas, Mbah Lim 26 tadi itu. Muncul itu guru saya. Itu namanya Koh Hakim Heru. Guru besar. Kita nobatkan sebagai guru besar itu. Mbah Lim 26. Guru besar kita itu. Kita nobatkan guru besar kita. Nggih. Mas Dwi juga guru itu. Mas Dwi. Oh nggih. Nggih, guru pripun? Guru itu juga. Nggih. Guru. Terang nih Gus. Mas Dwi guru itu. Terangaken Gus. Terangaken. Nggih, guru praktek nih. Nggih, Latih oh guru kesabaran. praktek. Oh iya.
Guru praktek. Nggih. Nggih, Guru praktek adalah kesabaran. guru. Guru adalah praktek. Bener. Anak, Betul Kang Mas. istri itu kan guru kita. Istri juga guru kita ya. Iya, Kalau anak istri juga guru kita apa? Penjelasannya. Ya, kesabaran kita dilatih itu. Iya. Semakin. Oh iya. Kesetiaan. Bener. Orang yang membuat kita sulit itu juga guru. Aku tuh ngerti. Mempersulit kita itu juga guru. Iya. Kebuka kan Mas Dwi? Iya. Kang Mas Mutireng buka kan? Iya kebuka Orang yang mindset membuat sulit kita itu guru juga. Supaya Iya, kita betul. bukan ucapan saja yang terucap sabar itu. Perilaku juga. Nggih. Dari alam ini guru kita. Seluruh alam ini guru kita, bener. Betul itu. Seluruh alam ini guru kita. Jadi apapun guru kita sebenarnya. Nggih. Terus makanya Mas Dwi kalau deket dengan Kang Mas Mutireng, jenengan juga akan tambah wawasan banyak. Dengan sendirinya otomatis. Karena orang-orang yang bahasanya pakai daleman, itu kalau kita tercerahi, itu energi positifnya sampai ke hati. Karena beliau menyampaikan dari hatinya, kalau kita terima dengan hati, ada percikan batin. Pasti terjadi sesuatu. Dari batin ke batin. Dari salah satu tandanya itu. Bersihnya beras dari beras yang lain. Bersihnya beras kan dari beras yang lain. Kalau hati saling gesekan kebaikan, hati kita saling bergesekan sedunia, hati itu kan satu rasa. Walaupun jauh kan dekat. Iya. Walaupun dekat jauh. Itu sama. Nanti di situ tergesek hati kita satu sama yang lain. Akhirnya yang negatif minggir, sirik minggir, dengki minggir, takabur minggir, sombong minggir. Semua dengan sendirinya minggir. Yang adanya kebaikan, sama sefrekuensi, satu frekuensi nyambung, yang enggak minggir. Minyak ketemu minyak, air ketemu air. Kan gitu. Ya setelah itu nanti baru ngerti kita, oh saya setelah temu Kang Mas Mutireng itu banyak wejangan saya dari dia. Ilmu. Banyak yang Barusan ilmu ini Mas. Baru ngerti aku. Ilmu next Makanya Mas Mutireng. Nggih, makanya kan saya sering bilang, Kang Mas, alam ini adalah guru kita. Kita belajar dari depan jenengan ketemu semua. Dari Jangan keramik. dibenci orang yang memusuhi kita itu jangan dibenci. Orang yang mempersulit kita itu jangan dibenci. Luar biasa. Sebab mereka itu adalah guru-guru kita. Mereka itu Sama guru ya? kita. Kok bisa sama ya ajarannya Mas ya? Sama lah, kebenaran kan sama. Bener, sama Kalau toh. kita benci ya sama aja kita nggak belajar. Iya. Nggak berguru sama yang mempersulit kita itu tadi. Nanti nggak ada tahu bedanya. Kita dengan dia sama nanti. Iya. Ini Pak Breng ini muncul guru saya itu. Gini ada Pak Breng nggih. Pak Ustadz, jenazah itu juga ada yang bikin kita iri. Jujur profesi saya mantan angkat jenazah. Oh nggih Kang Mas. Betul. Leres diungkapke Kang Mas. Maksudnya yang bikin iri jenengan pripun atau kita bersama-sama kita kupas. Tentunya Pak Breng yang mengupas karena ahlinya jenazah. Pak, jujur profesi saya angkat jenazah. Romo itu Pak Breng itu Romo saya, guru saya. Iya. Nggih. Nggih. Nuwun sewu nggih. Surabaya, asli Surabaya. Nggih. Alah naik. Nggih monggo Kang Mas naik lebih indah. Bareng-bareng monggo. Nggih. Pak Breng. Monggo naik bareng-bareng. Ngomong tentunya multi nggak bisa itu, nggak bisa katanya tadi. Multi. Oh nggih. Nggih Coba tentunya diundang. nggih. Wis tak bentet.
ikut balik. Oke, jangan. Nggih. Wis tak pencet. Udah mulai bisa kali. Nggih Kang Mas. Balas Pak Breng. Oh niku sampun. Nggih. Nggih rahayu Kang Mas. Assalamualaikum Sugeng Dalu Mas Ustad. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seniman. Dalam seniman mawon. Dalam seniman. Alhamdulillah dalu-dalu kok ada pencerahan kok. Dados mboten ngantuk kula. Matur suwun. Tambah jenengan. Nggih. Nyuwun dipun medhar niku. Jadi pengalaman dari jenazah. Ngeten. Ngapunten lho. Nggih. Rahayu. Soale pangkas rambut niku dulu juga sering bantu saya. Nggih. Saya dulu mantanan Mas Ustad, mantan angkat-angkat jenazah. Nggih. Jadi tiap hari selama 29 tahun. Sekarang sudah purna. Nggih. Ngapunten saya itu. Soalnya nggih. Yang saya cuplikan aja. Nggih. Yang saya rasakan itu jenazah kecil belum tentu ringan. Nggih. Jenazah besar belum tentu berat. Itulah yang saya bikin iri Ustadz. Kadang-kadang saya angkati seperti pindah sendiri. Itulah yang bikin saya iri. Nanti saya bisa seperti ini enggak gitu loh. Nggih. Monggo dilanjut. Nggih, leres. Terus jadi dari perilakunya, satu dari perilakunya semasa hidup, keduanya Allah ridhonya, Allah yang punya kehendak luar biasa. Jadi untuk memotivasi kita agar tetap selama hidup menanam kebaikan yang banyak banget. Amin. Leres setuju Kang Mas. Nggih. Terus selama 29 tahun itu sukanya apa, dukanya apa Kang Mas? Terus kok mau melakukan selama itu? Saya di rumah sakit. Itu apa aja? Saya di rumah sakit dulu Mas ya. Nggih. Saya di rumah sakit. Jadi sukanya itu kan saya selama kerja itu kan yang kerja memang dibayari Mas ya. Nggih. Tapi dengan pengalaman saya itu bener-bener cermin yang lebar yang tidak ternilai harganya. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang itu. Mas Kliwon pun nggih. Makanya kadang kalau ngapunten kula nggih mboten sempurna kok. Soalnya kadang mangkane nonton tiang aneh-aneh niku kok aduh kok emani ngoten lho. Nenek kula memang seniman Kang Mas. Saya seniman. Jadi memang aneh kula. Tapi insya Allah nek dalamnya nggih sembunyi dalam terang. Nggih. Tapi kula ki ambak seniman. Karena bahasanya gini Kang Mas. Nyuwun sewu nggih. Seniman itu memang punya ciri khas gaya yang beda. Namun kalau kita tidak ada di dalamnya, kalau mau merubah atau menyampaikan sebuah kebenaran, kebaikan walaupun kita belum benar, kalau nggak kita ada di dalamnya, kita nggak akan bisa. Jadi setelah saya pelajari itu, saya mengikuti karpe Allah dan alamnya. Setelah saya ada di seniman, ternyata di situ banyak sekali yang harus dicerahi, yang harus dibuka pikirannya, ditenangi hatinya atas izin Allahnya gitu. Oh, ternyata di tiap masing-masing kelompok itu memang Allah menciptakan seseorang yang diciptakan untuk mencerahi atau sebagai penerang satu sama yang lain. Nggih. Makanya kula sangat tersentuh banget wajeng muga-muga betul saged jenengan jangan dilihat kulitnya aja. Nah, itu tadi saya tersentuh. Nggih Kang Mas. Nggih jenengan luwih senior daripada kula. Mboten niku lho pangkas rambut ngertos kok
dangu Lah, niku nggih. kempal kali Jenengan- pangkas rambut niku. Nggih, makane nggih di sini kita nggih duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, asuh asah asuh, asah asuh asih, saling berbagi, tidak saling ada yang merasa digurui atau dinasehati, tapi saling mawon. Nggih Mas Agus nggih leres. Jadi indah. Nggih. Kita mendudukkan diri kita sama di media sosial, saling mengisi lah. Nggih. Aten nggih rahayu. Soalnya prinsip kula ngeten Mas Agus. Di Nggih. dunia ini cuma berapa lama sih nek kula kan Nggih, ngoten. terus. Nggih. Nggih terus. Nggih. Nggih, monggo dilanjut Mas Agus. Temain apa kula mboten semerep niku wau. Nggih niku kali adik kula niku. Niku wau Nggih. jawane nyoba adik kula Mas Dwi niku. Nggih. Kan nggih matur suwun Kang Mas Pangkas rambut kopine Nggih. kuwatah matur suwun. Nggih kula tak Niku nyimak nggih. ceritane nggih lagi bareng-bareng ya ngaji diri lah, Nggih. ngaji diri. Karena nek ngaji kitab nggih kaya awake iki ambak kan terlambat. Nggih. Bahkan wis isine wae. Nggih. Biyen Mas. awet cilikane ning pesantren ora tutuk. Ya sing diopeni sing wong dalanan. Nggih. Langsung to the point isine wae. Nggih. Nek sing tiyang teng dalanan biasane niku nek digawa ning kitab malah pusing. Nek tiyang dalan, preman-preman, orang-orang yang di jalan itu langsung ke praktek. Nggih. Nggih, langsung ke praktek. Nek disukani dali-dalin beliaunya mumet karena dari kecil dia hidup di jalan. Jadi kaya awake iki ambak niku bagiannya preman-preman jalanan. Alhamdulillah. Mas Agus kan mudah dicerna. Nggih, sedaya Gusti Allah Kang Mas. Nggih. Itu suatu pengalaman juga. Dulu itu ada preman kampung rambutan yang bagian jaga malam niku alhamdulillah mendapat hidayah itu di bodiran tempat kita Kejai. Sholat pertama di situ. Itu seorang preman kampung rambutan di Jakarta itu. Sholat pertama di bodir kita. Ya salah satunya nggih ngeten niki. Jadi bahasane ketemu orang itu penting. Karena orang dapat ilmu juga dari orang. Orang dapat duit juga dari orang. Nggih. Makalah banyak ketemu orang. Dimanapun tempat berada, tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan. Apalagi awak wong Indonesia harus berpegang teguh pada Pancasila. Kan ngoten. Nggih. Nggih. Dadi indah. Nggih. Mangkane kula niku seniman Kang Mas. Saya seniman, pelaku seni. Nggih. Jadi ya pasti banyak anehnya gitu. Kang Mas Doping, makasih. Kang Mas Doping Jangkrik nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Kang Mas Doping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang naik silakan. Saya tak jejal. Ternyata nggih. Ben rame Kang Mas. Monggo nek ajeng naik terus nggih sehat selalu Mas Kang Mas Agus nggih. Mas Alex Brebes matur suwun. Nggih. Nggih salam seduluran Banyuwangi Kang Mas nggih luar biasa. Niku dari Pasuruan ada, dari Malang ada, dari Banyuwangi ada, luar biasa. Mas Dwi, saudara kita dari jauh-jauh. Nggih salam persaudaraan, salam seduluran. Rahayu sedoyo. Masih dalam rangka melek malam tirakat. Ketemu sesepuh kemudian Pak Breng, Kang Mas. Oh nggih Mas Dwi, salam kenal Mas Dwi. Nggih, Pak Dwi. Nggih. Paling muda beliau Kang Mas. Nggih. Paling muda. Muda sekali beliau. Nggih. Nggih, alhamdulillah nggih sedaya semakin dihalu semakin ramai asik dari manapun. Amin. Nek diwaca alame. Nek diwaca alame salam seduluran dari Banyuwangi nggih. Banyuwangi. Matur suwun Kang Mas Doping. Do itu satu, do re mi fa sol la si do. Ping itu kali. Jadi satu di sini itu berkali-kali. Ada satu berkali-kali. Ning jero dodo, do itu dodo. Ning dodone enek ping siji itu Tuhan. Jangkrik itu ngerik. Ngerik itu bunyi. Jadi di sini itu bunyinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makane nek wis ngono,
aduan DM15. Aduan itu diadu, di M itu di mana-mana, satunya Tuhan, 5-nya Pancasila, rukun Islam ojo molimo. Wis sempurna wae Kang Mas Doping. Terima kasih Mas Alek, terima kasih. Nggih, makasih. Luar biasa. Top markotop. Nggih. Makasih Mas Alek nggih. Sehat selalu. Nggih. Terus ada lagi nih Mas Alek. Mas Alek makasih. Rahayu selalu. Mas Alek Brebes. Oh, ini banyak dari Brebes, Banyuwangi, Pasuruan, Tangerang nggih. Surabaya itu Pak Breng. Pak Breng Pak Breng Surabaya. Surabaya. Nggih, berarti lengkap nih. Dari Tangerang sampai Banyuwangi lengkap nih, Pulau Jawa ini. Melintas Pulau Jawa ini, Masya Allah. Amin, mugi-mugi barokah. Amin. Senior Nggih, saya itu sedaya- Pak Breng dulu. Lah nggih. Terus ini makanya kan bahasanya seperti ini karepe Allah. Karepe Allah kon nyambung nih sak pulo Jawa bersatu. Siapa tahu kata-kata kita ini salah satu untuk menyampaikan sebuah kebaikan, persatuan, itu tadi adalah lambang persaudaraan. Yang melihat video ini akan mendapat pencerahan tentang kebersatuan. Wong Jawa ojo lali Jawane. Wong Jawa, Jawa Timur sampai Jawa Barat loh iki. Berarti wong Jawa udah mengkoni Pulau Jawa. Wong Jawa ojo lali Jawane. Ngoten. Nggih, barangkali Kang Mas Pak Breng mau menyampaikan sesuatu, boleh Kang Mas? Boten Bagi campur. yang muda-muda. Nggih. Dilanjut mawon anu Mas. Kula tak Nggih. mirengaken nggih sanes dinten mawon. Oh nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih, Nggih, monggo. rahayu. Nggih, dilanjut yang Mas Dwi tadi, kembali ke Mas Dwi ya Mas Dwi ya. Mas Dwi kembali ke yang tua di kilas balik. Jadi sejatinya kalau udah orang mulai umur 30 tahun itu belajarnya ke dalam. Umur 1 sampai 30 tahun itu belajar syariat. 31 tahun mulai masuk ke tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Belajar ke dalam dirinya. Kalau umur 30 tahun kok nggak belajar ke dalam, nanti terlambat. Karena saya udah buktikan, kita udah pernah buktikan, ketemu orang yang umurnya 63 tahun, ilmu seperti ini nggak bisa masuk. Karena udah lemot. Karena udah pentiumnya lambat. Makanya kalau jenengan bersyukur umur sekitar 30 tahun sudah menerima ilmu yang seperti ini, termasuk orang khusus seperti Ebit. Ebit GAD itu orang khusus 18 tahun. Dia udah nyambung ilmu seperti ini. Ya kita Kayak bersyukur. nyanyiannya itu Mas ya. Iya, itu semuanya ketuhanan dan alam. Iya. Karena apa yang kita sampaikan ini sejatinya tauhid Jawa. Nggih, nggih. Tauhid Jawa. Goleki pangeran ning dari alam. Dari Al-Qur'an, dari alam. Kita samakan sama. Kayak lagunya Ebit itu. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Kan sama. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Sesungguhnya yang ada di sini merasakan kita dilihat Tuhan, merasakan kita didengar Tuhan. Nggih. Padaknya kalau lagunya Bimbo, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Tergantung diri kita. Kalau rasanya di dalam hati ini semakin dekat dengan Allah, ya Allah dekat sekali. Cedak ora senggolan, aduh ora wangenan. Kata Al-Qur'annya surat Qaf ayatnya 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi minal hablil warid. Tidak jauh dari urat leher atau urat nadi, tapi enggak di sini, tapi di sini. Ya Allah, Kau melihatku ya Allah, Kau mendengarku ya Allah. Siapa yang bisa mengawasi dirinya, ia merasakan diawasi Allah.
Siapa yang bisa melihat dirinya, ia merasakan dilihat Allah. Nah, gitu. Oke. Jadi yang dimainkan rasa hatinya. Belajarnya berpikir positif, pikirannya positif, pikirannya eling Allah, hatinya jauh dari syirik, ireng kita kabur sombong. Bukan jauh lagi, dipinggirin. Nah, kalau udah situ ya sudah. Sejatinya orang itu nggak usah jauh-jauh belajarnya. Di dalam dirinya semua. Belajarnya di dalam dirinya semua. Iya, Mas. Makanya guru sejati itu ya diri kita. Guru sejati adanya di dalam diri kita. Makanya unen-unene Satrio Piningit. Dari zaman ke zaman saya kecil udah dengar, tapi nggak ada yang nyata. Itu filosofi. Satrio Piningit itu ya yang ada di dalam diri kita ini harus kita kenali. Kenali hatimu, maka kenal dirimu, engkau kenal Tuhanmu. Lewatnya kenal diri dulu, baru kenal Tuhan. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Nek wis Mas ngono, Agus, nggih, orang kalau nggak enak itu dilihat dari luar apa dari dalam? Apa yang dari luar itu melihat dari diri kita itu enak apa nggak enak, itu yang nilai itu orang lain apa diri kita? ada dua sisi. Ada dua jawaban. Kalau orang lain melihat kita itu enak, itu hanya sawang sinawang. Melihat kayak enak, setelah tahu sendiri ternyata nggak enak. Melihat kayak enak, ternyata setelah tahu enak. Melihat enak, tapi ternyata nggak enak. Tetapi sejatinya enak itu menurut saya datangnya dari dalam diri, bukan dari luar diri. Luar diri itu penting, tapi itu hanya bahasanya Sebagai kaca. wadah atau apa ya, hiasan atau sebagai lewatnya. Tapi sejatinya enak itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Kang Mas gimana itu penjabarannya? Kan seperti tetangga Kang Agus ini kan hidupnya enak, ayam tentrem, sama anak keluarga ini senyum-senyum. Seharusnya yang tertarik itu kita dari luar apa yang dari dalam narik keluar, narik yang di luar. Kan seperti itu. Terus. Bukan kita yang tertarik dari luar, tapi yang dari luar ketarik dari dalam kita. Jadi sawang-sawangnya orang itu melihat Mas Agus ini hidupnya enak, tentrem, ayem, selalu senyum, selalu ketawa. Jadi kalau kita dari dalam, berarti ya kita pancarkan yang ya seperti itu yang Mas Agus terangkan itu. Seharusnya kita nggak ketarik dari luar. Yang ketarik itu yang dari luar ke dalam diri kita. Nggih. Selalu Nggih. orang luar itu menggambarkan diri kita itu oh enak, nggak kekurangan, kecukupan terus. Tuh. Setelah tahu ternyata enggak juga. Tapi Kalau seharusnya ada ya dua sisi juga. seharusnya ya nyaman gitu, biarpun kita nggak punya uang, katanya Mas Kang Agus Poleng ini kan kayak kita punya uang 5.000. Kita kan kasihan sama yang di stopan itu ya. Yang di lampu merah. Tapi itu kita kasihkan. Habis Iya, itu kena Ban kempes. bahan bocor. Ya, bahan bocor. Seharusnya kan oh iya rek, kasihan kita ulas AC, kita berdoa sama di luar diri kita. Itu kan ulas AC kita. Tapi kalau orang dari luar kan melihat kita itu, biarpun kita nggak punya uang, kalau kita tenang, kita ayam, kita tentrem, orang luar melihat diri kita itu,
oh enak ayam, padahal diri kita kan Enggak juga nyantai gitu. gitu. Iya, iya, betul-betul. Iya. Iya, iya. Yang tertarik, yang di luar itu tertarik yang di dalam. Iya, bukan Tertarik. yang dari dalam keluar dari tertarik di luar. Nggih. Yang keluar tertarik yang di dalam. Makanya kalau Iya. setiap permasalahan itu harus dari dalam, bukan dari Nggih, luar nggih. diri kita. Hanya kita itu Nggih. bisa mengaca pikiran kita seluas jembar atine, pikirane seluas samudra. Nggih. Ibaratnya kan gitu. Dilebur, Terus. dilerem sendiri. Mm-mm. Kalau kita cari di luar itu nggak selesai, nggak ketemu nanti. Nggih, malah jauh. Iya, iya. Gitu. Bener. Nggih. Terus. Kayak yang tadi itu yang datang ke sini tadi. Dia mencari di luar dirinya terus. Yang tadi pertama sore tadi. Mencari luar terus, nggak nyampe-nyampe, nggak bakalan. Wong namanya aja Indonesia sudah ngasih tahu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah keluarganya, bangun sesama, baru bangun Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru bangunlah Indonesia Raya. Ada dua sandi yang tersirat. Setelah bangun raga, bangun keluarga, sesama, baru Indonesia Raya. Dan di Jawa juga sudah ada. Memayu hayuning jiwa, memayu hayuning raga, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sasomo, memayu hayuning bawono. Dari dalam keluar. Ya bener. Tadi udah sampai ngeluh tadi dia. Karena udah lama. Nggak sadar-sadar. Tadi pulang agak sadar. Jadi kalau kita dibikin sulit oleh keadaan dan alam, itu harus cepat menarik diri, sadar dan menyadari. Setelah kita sadar dan menyadari, nanti ada pertolongan. Semakin sadar, semakin Allah dan alamnya menolong. Jauh dari sadar, jauh dari pertolongan. Kuncinya kan sadar dan menyadari. Kita ini sadar, 1 tambah 1 2. Tapi kita ini enggak semua menyadari, saat ini pun kita dilihat Allah, didengar Allah. Setiap saat, setiap waktu, enggak menyadari. Dari bangun tidur sampai mau tidur pun, kita dilihat Allah, didengar Allah. Itu sami, Kang Mas. Tadi yang saya sampaikan tadi, benar itu. Benar-benar. Kebahagiaan datang dari dalam, namun yang orang yang di luar melihatnya itu, karena seseorang itu ada pancaran kasih, ada lampu, ada cahaya, dia tertarik ke tempat yang terang. Betul, setuju Kang Mas. Betul, setuju. Dari guru pengalaman juga sama Kang Mas. Dari pengalaman, dan nggak akan sempurna juga. Kadang kita nggak diminta pun, kalau hati kita sir, kasih, kita ngasih. Walaupun nggak diminta, nggak harus gini. Kok di sini sir, kasih, kita ya harus ngasih. Selalu belajar setia hati tadi. Luar biasa Kang Mas Mutireng, betul. Yang di luar harus tarik yang di dalam. Nggih Kang Mas. Setuju Kang Mas? Setuju. Nggih, monggo napa mleh? Enten mboten. Nggih. Nggih, nek dereng enten nggih kita lanjut. Kita lanjut dalam rangka kenapa kita harus ngaji diri seperti ini. Karena seperti ini juga jarang. Jarang pertemuan ngaji diri itu jarang. Ngaji ke dalam diri sendiri satu sama yang lain itu nggak banyak diketemukan di forum-forum. Karena ini sifatnya 4 mata. Mulai sudah tidak rame-rame lagi. Mulai praktek. Bahasanya bukan katanya lagi. Nanti setelah kita membuktikan, Mas Dwi buktiin apa? Kita buktiin apa? Kita ketemu, sharingkan. Apa buktinya? Apa saksinya? Selalu dengan bukti dan saksi. Saya menyaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi aku membuktikan
Aku menyaksikan dan aku membuktikan. Dari bangun tidurku sampai mau tidurku, aku disiapi Allah. Aku diselesaikan Allah. Rumputku diudari Allah. Masalahku diselesaikan Allah. Duitku dicukupi Allah. Walaupun kita kalau masalah duit itu bahasanya tidak harus banyak, tapi cukup dan relatif. Ya, pas. Dan dari Gusti Allah itu biasanya pas, nggak kurang, nggak lebih, pas, nggak cepat, nggak lambat, tapi tepat. Pengen bayar anak sekolah, ada yang bayar utang. Pengen bayar motor, ada yang order. Pengen bayar rumah, ada yang ngasih. Pas gitu. Salah satu tanda orang yang belajar dengan Allah itu tidak gemerlapan harta, tapi cukup, selesai, bahagia, sejahtera, nyaman, safety and healthy gitu. Safety and healthy. Biasanya gitu. Jadi selalu indah ketemunya, walaupun belum kaya raya. Pengen suatu saat kaya raya, betapa indahnya Mas Dwi. Nggih. Lagi urung sugih wis indah lho. Jenengan bayangno. Jenengan rung awake, bukan jenengan. Kita ini belum kaya harta, ning kaya hati. Jadi awake koyone wis seneng banget, mendino nyanyi, semua dicukupi. Apapun masalahnya diselesaikan oleh Gusti Allah. Udah, tinggal apa? Bersyukur. Seperti telur itu, Kang Agus. Nggih, telur pripun? Kan ibarat telur yang kemarin itu kan, Nggih. telur itu kalau dipecah dari luar tidak bisa menjadi kehidupan. Sik. Kalau ada Telur masalah, kalau ibarat kita dipecah. ada masalah. Heeh. Ya, kita ada masalah, kita harus pecahnya dari dalam diri kita. Seperti telur itu kan gitu. Telur biar jadi kehidupan kan dirami sama ini induknya. Oh iya, nggermi mboknya. Akhirnya kan nanti muncul suatu kehidupan itu kembali. Anak kembali ya, anak itik ya. Kalau Iya, dari iya. luar kan nggak jadi ini kehidupan itu nanti. Jadi telur Kalau dipecah jadi Telur ya, goreng. cuman selesai dimakan itu aja ya, nggak jadi kehidupan. Iya. Nah, itu filosofinya gimana, Gus? Filosofinya? Ya, setiap masalah itu harusnya kita selesaikan dari dalam diri kita. Ya. Betul. Biar jadi suatu pencerahan, suatu kehidupan kita itu berkah, barokah gitu. Iya. Sebagai bukti dan sejarah hidup yang tersirat dan tersurat ya. Iya, kalau kita mencari sama-sama di luar sana jualan air, jualan garam, di dalam rumah kita banyak kok garam air itu. Ngapain kita cari-cari di luar? Iya, benar. Gak kurang, diri kita gak kurang apa-apa, tinggal ngupas. Kalau di Kalau dapur yang ada bagi yang garam, tahu. ngapain kita cari yang di luar garam itu? Iya. Carilah garam Kalau dalam di- dirimu. Kalau di luar ada air, di rumah itu banyak air itu. Iya. Benar. Ngapain cari Semua udah lengkap di dalam luar diri kita. sana? Ya itu bagi yang tahu, Gus. Bagi yang tahu begitulah. Semuanya Mbak udah Dukun, ada di Pak dalam Yai. diri full, nggak kurang. Mbak Dukun, Pak Yai, minta minta air, doa-doa, minta garam biar usahanya laris. Padahal kita kalau sudah meditasi, kita sudah tercerahkan, kita sudah tahu, kita bisa. Nggih. Nggak perlu jauh-jauh Sama ya, keluar Mas Dwi. rumah. Itu Mas Dwi ketawa tuh, sama itu. Betul Mas. Pernah aku Mas Gus. ngalami. Nggih. Mas Dwi menyatakan persamaan itu. Bang Sama. Mas. Kata-katanya sama itu. Jos. Lah ya banyak yang sama. Ya, emang kebenaran itu sama. Bedanya cara penyampaian dan yang menyampaikan. Tapi kebenaran itu sedunia sama. Iya. Betul kan Mas? Leres. Bukannya bener malah mumet. Kalau di luarnya. Karena memang sejatinya di dalam diri itu sudah ada semua. Tinggal kita
mengupas, mempelajari, karena diri ini adalah mikrokosmos. Diri ini adalah alam kecil. Diri ini jagat kecil bawono alit. Alam raya ini jagat ageng bawono ageng. Antara alam besar makrokosmos dengan diri kita mikrokosmos itu ya berkesinambungan sama. Cuman kecil sama gede. Saksi hidup di jagat kecil hati, saksi hidup di jagat raya Allah. Makanya yang nyambung dengan Allah lewat hati yang bersih. Kan gitu. Jadi indah. Nggak ada yang kurang apapun. Maksudnya itu dalam diri kita itu semua ada, Mas. Kita bisa sendiri. Namun bagi yang belum bisa, yang belum tahu, dia minta tolong orang lain. Iya, Bahasanya didoakan orang itu juga bagus. Tapi yang lebih bagus doa sendiri. Dimintakan orang itu bagus, tapi yang bagus minta sendiri. Dimohonkan orang itu bagus, tapi yang bagus mohon sendiri. Ya Allah, langsung, nggak pakai perantara lagi. Maksudnya ngono kan? Ya Allah, kan nggak, tidak Allah, tidak, iya kan? Ya, siap, sabar, siap, ikhlas, siap, nerimo, siap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita ini sejatinya ngobrol sama Allah. Kan tidak Allah, tidak, enggak. Ya Allah kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngobrol sama Gusti Allah itu. Cuman kita ini enggak menyadari bahwa kita ini lagi komunikasi dengan Allah. Nggih. Kang Mas Alek Brebes matur suwun nggih. Luar biasa, keren. Dari Brebes. Tangerang, Brebes, Surabaya, Pasuruan, Banyuwangi, luar biasa. Satu pulau Jawa. Ibu bumi pertiwi. Yeah. Mungkin ada disampaikan nggak Mas Dwi? Karena kita juga mungkin ada tugas pagi, udah jam 2 ya. Jam 2 nanti kita tutup. Jam 2 Ted masih sekitar 12 menit. Kita selesaikan dulu biar poinnya dapat. Ya, tentunya kami ucapkan terima kasih Kang Mas Pak Brieng, Kang Mas Semut Ireng, dan Mas Dwi, dan Mas Alex Brebes, dan siapa tadi di atas sama semua. Matur suwun Kang Mas Dopeng dan yang lainnya ya, sudah mengikuti live kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu kalau emang benar dari Allah, kalau ada yang salahnya dari saya pribadi. Kenapa kita harus selalu live? Mumpung masih diberi waktu, kata Ibit. Mumpung masih diberi waktu. Banyak menyampaikan kebaikan di TikTok. Masalah sependapat enggak itu Allah yang punya ketentuan. Yang penting setiap yang baik-baik belajar disampaikan di forum TikTok atau sharing. Dan siapa tahu, udah pastilah semakin banyak saudara kita di TikTok walaupun di alam nyata memudahkan langkah kita untuk meniti kehidupan yang lebih indah di masa depan. Dan yakinlah setiap pertemuan walaupun TikTok itu adalah gerakannya Allah. Nggih, Kang Mas Wenang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Wenang, rahayu, matur suwun. Ini tadi apa yang pagi ini? Kang Mas Nanda Penganean, makasih. Rahayu semuanya. Tentunya terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Bila ada salah dan kurangnya, sudah menjelang jam 2. Mas Agus kapan live lagi? Nanti kapan-kapan Mas Fadli. Mas Fadli makasih ya. Kalau barangkali kita mau teruskan nggak apa-apa Mas Fadli, saya siap melayani. Kalau saya bebas. Kalau Mas Fadli mau bincang-bincang dengan kita, saya siap melayani. Masih siap melayani. Ayo monggo jisal Mas Fadli. Mas Fadli boleh. Kalau saya senang Kang Mas.
Karena saya doanya sama Allah itu memang, ya Allah, saya ingin ngobrol dibayar. Dengan adanya itu, yundilalah, orang yang bordir ke tempat saya itu udah digerakkan oleh Gusti Allah. Saya live-nya nggak tentu Kang Mas. Kadang malam, kadang pagi, kadang siang. Tapi kalau malam roto-roto ada tamu datang, itu tak live. Karena saya pengennya waktu ngobrol itu sekalian, biar dapat semuanya. Yang di luar dapat, yang di sini dapat. Tergantung yang tamu datang juga. Kadang-kadang ya tergantung moodnya hati juga. Kalau siang kadang-kadang saya nyanyi-nyanyi, campur sari, dalam rangka jaga budaya. Karena saya ditugasin sama Dewan Provinsi Banten itu ikut peran serta dalam menjaga seni budaya warisan nenek moyang Banten, khususnya umumnya se-Indonesia, dan memberi wawasan kebangsaan. Maka saya sering menyampaikan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu salah satu tugas dari kebudayaan Provinsi Banten, salah satunya. Itu Kang Mas. Nggih Mas Fadli, matur suwun nggih, lain kali ketemu lagi Kang Mas Kusumo Joyo, matur suwun. Sekali lagi teman sahabat Pak Breng, salam rahayu, matur suwun sangat sesepuh pemunden Mas Dwi, adikku yang ganteng, thank you so much. Kang Mas semut ireng, Gus Pangkas rambut, matur suwun nggih. Sekali nggih. Kula nggih matur sembah nuwun Mas Agus saestu. Nggih sami-sami. Muga barokah. Nggih, sami-sami. Amin. Amin. Nggih, amin. Mas Fadli, makasih, jaga hati. Nggih. Bagaimana terus tetap menjaga hati, yang terpenting itu saling ngelekaken. Sekali lagi, bila ada salah saya minta maaf, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasehati. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih Gusti Allah yang ngasih. Matur suwun Gusti Allah sing paring ampun. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin. Lemah garing Gusti Allah sing paring. Lemah becek Gusti Allah yang ngecek. Lemah sengketa Gusti Allah yang nata. Lemah lembut Gusti Allah sing disebut. Nggih, salam rahayu. Mbah Nono, matur suwun. Nggih, cukup sedanten nggih, sedaya nggih. Nggih, monggo. Lagi biar ada sama nama rahayu. Rahayu. Nggih, sesanti Joyo Wijayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat selalu semuanya. Amin. Amin. Amin.